Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mela Faiza, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang terjadinya perang Diponegoro. Apa sih perang Diponegoro itu? Jadi, perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai sebutan perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Kita pasti tahu, setiap hal pasti ada penyebabnya. Nah, dalam perang Diponegoro ini juga ada dong, yaitu karena Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Asalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Beliau yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, terhitung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini diawali dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825 di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro serta sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, tapi kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Slorong di Dusun Kentolan Lur, Guwa Sari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang serta barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi yang terlibat perang dengan berbekal semangat Sadumuk Batok Sanyami Bumi Ditohi Tekan Pati yang memiliki arti sejari kepala sejengkal tanah dipilih sampai mati. Dalam perjuangan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, tetapi dibantu oleh Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, seorang bupati Gagatan, hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo. Pasukan Diponegoro sudah dapat melakukan penyerangan dan berhasil menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya perang. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Mulanya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu mengerahkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan
mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung sangat sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada tanggal 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah uang sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, menyadari posisinya semakin lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Clarence. Pada tanggal 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Meskipun pertemuan dengan Jenderal de Kock telah terjadi beberapa kali, namun mata-mata Belanda yang ditempatkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras menginginkan Belanda mengakuinya sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperron dan Mayor Avi Michel untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan yang terjadi, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai sekitar 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda serta 7.000 serdadu pribumi. Selain itu, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan menjajah kolonial Belanda atas Pulau Jawa, sehingga menyebabkan raja dan bupati di Jawa harus tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.